Bab 1500. Sejak kapan aku takut pada permainan nyawa? Sepertinya tidak pernah kalah. Warrior yang telah membatu di tempat. Ella sangat misterius, terlalu misterius. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia benar-benar tidak tahu cara bertarung, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu bukan karena dia tidak tahu cara bertarung, tetapi dia tidak suka bertarung. Kemudian dia menyegel kemampuan bertarungnya. Sebenarnya siapa dia? Penasaran. Sangat penasaran. Selain penasaran identitas dan asal-usul Ella, dia juga penasaran dengan kekuatan Ella, seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya. Warrior yang tidak tahu dan tidak yakin, tapi jelas tidak lemah. Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, "Ella, bisakah kamu memecahkan segel dan membantuku?" Ella berkedip, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. "Karena aku lupa bagaimana cara membuka segel," kata Ella. Warrior yang. Pada saat ini, Ella berkata lagi, "Selain itu, bahkan jika aku dapat membuka segelnya, aku juga tidak dapat membantumu bertarung." "Kenapa seperti ini? Bukankah kita adalah teman baik?" Warrior yang bertanya lagi. Ella berpikir sejenak, lalu berkata, "Tahukah kamu kenapa Emi cilik tidak ikut campur dalam urusan manusia dan ras besar?" "Karena hukum." "Hukum?" Warrior yang bertanya-tanya. Ella mengangguk dan berkata, "Hukum kelangsungan hidup, alam semesta ini, setara dengan ekosistem, di mana semua orang, klan, siluman, atau apapun, adalah generasi bersama dan saling menahan diri. Dalam istilah sederhana, semuanya saling menguntungkan. Jika Emi cilik campur tangan, ekosistem ini akan hancur, tidak seimbang, dan konsekuensinya akan sangat serius. Oleh karena itu, selama klan manusia, klan siluman, atau ras lain yang tidak menghancurkan asal-usul dunia, Emi cilik tidak akan peduli bagaimana kalian bertarung." Warrior yang mengangguk, "Aku mengerti." Ella terkikik, "Kamu bersemangatlah, aku akan pergi bermain." Suara itu jatuh, dia langsung masuk ke dalam dunia pagoda Hongmeng. Di tempat, warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, lalu menatap tangga batu. Kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak memilih untuk naik secara terang-terangan, tetapi sepenuhnya mengintegrasikan dirinya ke dalam ruang, menambahkan domain pedang untuk sepenuhnya menutupi napasnya, kemudian menyelinap ke atas. Alasan kenapa dia membiarkan Lian Ye mengumumkan bahwa dia akan pergi ke dunia besar dalam 1 bulan sebenarnya untuk menyembunyikan mata dan pandangan orang, dan membiarkan orang-orang untuk berfokus pada 1 bulan kemudian. Dia percaya bahwa kekuatan di dunia besar pasti tahu bahwa dia akan datang ke jalan langit dalam sebulan lagi. Namun, bukannya sebulan kemudian, dia akan menerobos masuk sekarang. Kejutan yang tak terduga. Di luar angkasa, warrior yang menyelinap ke atas, sangat lancar, benar-benar sangat lancar, sama sekali tidak ada orang yang muncul. Namun, warrior yang juga sangat berjaga-jaga. Meskipun dia memberitahu dunia bahwa jalan langit tidak akan dibuka sampai sebulan kemudian, siapa yang bisa menjamin bahwa pasukan di dunia besar akan mengirim master untuk menjaga jalan langit setelah sebulan kemudian? Jadi, tetap harus berhati-hati. 3 jam kemudian, warrior yang tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, terdapat pintu berwarna-warni. Pintu langit. Melewati pintu ini setara dengan memasuki ruang lingkup dunia besar. Setelah hening beberapa saat, warrior yang bergerak langsung melalui pintu langit. Beberapa lama kemudian, warrior yang membuka matanya, baru saja membuka matanya, sebelum dia bisa melihat situasi di sekitarnya dengan jelas,
sebuah teriakan marah terdengar di telinganya, siapa yang berani menerobos jalan langit? Begitu suara itu jatuh, seorang orang tua berjubah putih muncul tepat di depan warrior Yang. Pada saat ini, warrior Yang juga melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Pada saat ini, dia sedang berada di platform bundar, dan di belakangnya adalah pintu langit. Di sekitar, ada penghalang tak terlihat, di sini adalah ruang semi tertutup kecil. Dan tidak jauh darinya, ada sebuah pintu. Warrior yang melihat sekeliling, apakah ini adalah dunia besar? Kamu adalah warrior Yang. Pada saat ini, orang tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu baru akan naik pada sebulan kemudian? Warrior yang menatap orang tua berjubah putih itu, apakah kamu berasal dari keluarga Ma, sekte kaisar, atau paviliun perang? Atau klan Phoenix Suci? Keluarga Ma. Orang tua berjubah putih itu memiliki senyum sinis di sudut mulutnya. Warrior Yang, kamu tidak ingin menjalani jalan kehidupan, malah ingin masuk ke dalam jalan kematian, hari ini. Pada saat ini, dua konsepsi niat yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh warrior Yang, dan pada saat yang sama, pedang di tangannya menghilang langsung di tangannya. Saat pedang menghilang, wajah orang tua berjubah putih itu berubah drastis, dan aura Master Alam Yin yang melonjak keluar dari tubuhnya bersama dengan cahaya putih. Dengan suara keras, orang tua berjubah putih itu terlempar ke belakang oleh keterkejutan. Di udara, orang tua berjubah putih itu menyemprotkan darah dari mulutnya, seperti air mancur, sangat spektakuler. Meskipun dia terkena reinkarnasi pedang warrior Yang, namun orang tua berjubah putih itu tidak terbunuh dalam hitungan detik. Ini adalah Master Alam Yin Yang, Master sejati Alam Yin Yang, Master Alam Yin yang tidak dapat ditekan. Jika orang tua itu berada di dunia bawah dan ditekan ke tingkat dewa lanjutan, pedang warrior yang bisa membunuhnya seketika. Sangat disayangkan bahwa di sini bukanlah dunia bawah, ini adalah ruang lingkup dunia besar, orang tua itu sama sekali tidak dapat ditekan. Setelah menghunus orang tua berjubah putih dengan pedang, warrior yang tidak berhenti, tetapi berubah menjadi cahaya pedang dan datang di depan orang tua berjubah putih, kemudian menghunus pedangnya dan menebas ke arahnya. Ilmu menebas langit menarik pedang. 3 ilmu menebas langit menarik pedang. Orang tua berjubah putih masih belum bereaksi, tetapi langsung dipotong menjadi ketiadaan oleh pedang ini. Ketiga ilmu menebas langit menarik pedang ini sedikit kalah dengan reinkarnasi pedang dari segi kekuatan, namun, itu juga bisa menjadi ancaman bagi Master Alam Yin Yang. Setelah membunuh orang tua berjubah putih dengan satu tebasan, warrior yang tidak berhenti, dia bergerak dan menembak ke arah pintu di kejauhan. Dia pasti tidak akan memilih untuk bertarung dengan kekuatan dunia besar. Selama dia benar-benar memasuki dunia besar dan bersembunyi, siapa yang bisa menemukannya? Pada saat itu, pihak lain berada di tempat terang, dan dia berada di tempat gelap. Dia tidak takut pada alam reinkarnasi dan alam yin yang datang dengan banyak. Jika aku tidak melawanmu langsung, maka aku bukanlah warrior yang... Warrior yang bertindak dengan sangat cepat dan masuk ke pintu dalam sekejap, tetapi saat berikutnya, warrior yang terbang langsung dari dalam, dia terbang hampir ribuan kaki setelah masuk ke dalam. Segera, seorang orang tua berjubah perlahan berjalan keluar dari sana. Di kejauhan, warrior yang berhenti, sedikit menyipitkan matanya. Master alam reinkarnasi. Dia tidak menyangka bahwa dunia besar benar-benar akan mengirim Master Alam Reinkarnasi untuk menghadapinya. Mau tidak mau dia harus mengatakan bahwa mereka sangat menganggap dirinya tinggi. Orang tua berjubah itu melirik warrior yang,
kamu adalah warrior yang itu, kan? Haha, kudengar kamu akan datang sebulan kemudian. Tidak disangka kamu akan datang ke sini hari ini. Untungnya, dia melaporkan hal ini padaku tepat waktu. Jika tidak, kemungkinan kamu masuk ke dalam dunia besar sangat besar. Masih saja terlambat. Warrior yang mengepalkan tangan kanannya dengan perlahan, alasan karena dia langsung menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang di domain reinkarnasi pedang, adalah karena takut pihak lain akan melaporkan kehadirannya, tapi pada akhirnya dia tetap terlambat. Dan dia merasa sangat canggung sekarang. Antara dia dan Master Alam Reinkarnasi, jarak alamnya terlalu besar. Bahkan memiliki jiwa pedang dan niat membunuh, serta berbagai keterampilan pedang yang kuat, sedikit sulit untuk menebus jejak ini. Jika lawan dapat ditekan hingga ke alam yin yang, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi, di tempat ini, alam lawan tidak dapat ditekan. Pada saat ini, pintu di belakang orang tua di berjubah tiba-tiba bergetar, kemudian 10 orang tua muncul di belakangnya. 10 Master Alam Yin Yang, 1 Alam Reinkarnasi, dan 10 Alam Yin Yang. Warrior yang mengangguk, kalian memang terlalu memandangku tinggi. Saat singa melawan kelinci, kamu masih perlu menggunakan kekuatan. Terlebih lagi, kamu, warrior yang, bukanlah sebuah kelinci. Orang tua berjubah berkata dengan suara rendah, warrior yang, pada awalnya tidak ada dendam antara keluarga Ma denganmu, tetapi kamu malah bersikeras ingin menjadi musuh keluarga Ma. Karena ini masalahnya, maka keluarga Ma secara alami tidak akan membiarkanmu hidup. Lagi pula, jika seorang jenius sepertimu tumbuh di masa depan, keluarga Ma tidak bisa membalaskan dendam padamu. Warrior yang melirik orang tua di berjubah dan yang lainnya, apakah kalian semua berasal dari keluarga Ma? Paviliun Perang. Pada saat ini, 2 orang tua berdiri, dan salah satu dari mereka berkata, warrior yang, masalah berpartisipasi di Istana Alam Baka adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dendam ini sangat dalam, kecuali kamu memiliki kekuatan seperti Wuji dan si pengembaraan pada saat itu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Warrior yang terkekeh ringan, lalu berkata, orang-orang seperti kalian, sepertinya itu tidak cukup untuk membunuhku. Orang tua berjubah tertawa kecil dan berkata, aku tahu, kamu, warrior yang, pasti memiliki kartu truf. Kalau tidak, kamu tidak mungkin bisa datang ke jalan langit. Biarkan kami semua melihat kekuatanmu. Aku juga ingin mengetahuinya. Orang tua dari paviliun perang berkata dengan suara rendah, seorang setengah dewa lanjutan dapat begitu tenang saat menghadapi Master Alam Reinkarnasi dan 10 Master Alam Yin Yang, jelas kartu trufnya tidak kecil. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, kalian akan segera mengetahuinya. Saat suara itu jatuh, segel dewa pedang di antara alis warrior yang tiba-tiba menyala, dan saat berikutnya, jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba menyembur dari tubuh warrior yang, setelah jiwa pedang muncul, auranya langsung membubung. Setelah 2 tarikan napas, jiwa pedang sepertinya telah mencapai batasan maksimal. Dengan suara keras, ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba bergetar dengan hebat. Jiwa pedang alam pengembalian jiwa. Di hadapan begitu banyak master, yang juga terdapat Master Alam Reinkarnasi, jiwa pedang alam pengembalian jiwa sama sekali tidak cukup. Melihat jiwa pedang warrior yang telah mencapai alam pengembalian jiwa, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan tatapan mereka menjadi lebih serius. Mereka tidak berani meremehkan jiwa pedang alam pengembalian jiwa. Meskipun tidak ada keseriusan di mata orang tua berjubah itu, namun dia juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Jiwa pi dalam pengembalian jiwa,
Ketika si pengembara dan Wuji melintasi dunia besar, jiwa pedang mereka juga baru mencapai alam pengembalian jiwa. Namun, alam mereka saat itu lebih tinggi dari warrior yang, jika warrior yang berada di alam yin yang, tidak, bahkan jika dia adalah tingkat dewa lanjutan, dia mungkin harus menghindarinya untuk sementara waktu. Pada saat ini, warrior yang berjalan perlahan menuju orang tua berjubah dan yang lainnya. Sejak kapan aku, warrior yang pernah takut pada permainan nyawa? Bersambung.